Shalom saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan pembahasan untuk Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Nehemia untuk seri pembahasan di dalam kitab Nehemia dengan tema besar yaitu membangun kembali benteng iman. Kita sudah membahas pasal yang pertama mengenai bagaimana Nehemia mendengarkan kabar mengenai Yerusalem, kemudian dia terbeban dengan apa yang dia dengar bahwa tembok Yerusalem telah runtuh dan orang-orang yang ada di sana hidup di dalam keadaan yang menyedihkan. Dan di sini kita akan lihat bagaimana Nehemia diutus ke Yerusalem. Kita lihat dari Nehemia pasal yang kedua mulai dari ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Setelah mendapat kabar dari Hanani mengenai keadaan Yerusalem, Nehemia membawa pergumulan dan bebannya atas Yerusalem itu di dalam doa. Tetapi kemudian dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai juru minum raja. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana bersikap bijak dengan persoalan yang kita hadapi dan tidak membiarkan persoalan itu membuat kita tidak melakukan tanggung jawab dan tugas kita. Lalu kemudian dikatakan, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Kita bisa melihat bagaimana bergumulnya Nehemia atas keadaan di Yerusalem itu. Sebab ketika ia menyediakan anggur untuk raja ini, sudah sekitar 4 bulan setelah dia mendengar kabar mengenai Yerusalem, tetapi juga tetap dia bergumul akan hal itu. Dan tentu dia menggumulkan itu sepanjang waktu yang ada. Ayat yang kedua, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Kita bisa menduga bahwa hubungan Nehemia dan raja cukup dekat. Karena raja bisa melihat bahwa Nehemia sedang bersedih. Di sini juga kita lihat bahwa Nehemia bukanlah orang yang suka berpura-pura, tetapi dia jujur dengan keadaan hatinya. Dikatakan bahwa lalu aku menjadi sangat takut. Mengapa Nehemia menjadi begitu takut atas pertanyaan raja ini? Karena tradisi pada zaman itu tidak boleh ada kesedihan yang ditampilkan di hadapan raja. Karena dianggap akan mempengaruhi suasana hati raja. Dan juga karena seorang raja begitu diagungkan pada saat itu, maka berada di hadapan raja haruslah merupakan hal yang menyenangkan atau menggembirakan. Dan jika justru yang ada dan nampak adalah muka yang muram, maka hal itu bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap raja. Nehemia mungkin berpikir bahwa dia bisa saja dihukum karena keadaan itu. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa Nehemia mengerti bahwa bukanlah bagiannya untuk mengubah hati raja. Dia berdoa dan mengangkat hal itu kepada Allah dan bukannya berusaha untuk memanipulasi situasi. Maka 4 bulan kemudian hati raja berubah. Apakah kita melakukan kesalahan dengan mencoba untuk mengubah hati seseorang dan bukannya membawa pergumulan itu kepada Tuhan dan biarkanlah dia sendiri yang melakukannya? Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api? Nehemia juga dengan jujur dan terbuka kepada raja mengatakan bagaimana mukaku tidak muram. Keterbukaan ini penting. Raja melihat bahwa Nehemia bersedih dan raja bertanya kepadanya apa yang menjadi penyebab dari semua itu. Lalu Nehemia tidak menutupi itu dan tidak seperti kebanyakan kita pada saat ini yang mungkin jika ditanya, apa kabar? Maka jawab kita selalu baik-baik saja. Padahal mungkin kita tidak sedang baik-baik saja dan orang itu melihat hal itu. Raja bertanya apa yang menyebabkan Nehemia sedih dan Nehemia mengungkapkan apa yang menjadi beban pikirannya. Kembali saya mengutip dari Guzik, dia mengatakan bahwa banyak orang yang bergumul dengan dilema ini. Kita mungkin tidak mau menjadi seorang tukang mengeluh yang mungkin berpikir bahwa kita akan membuat orang lain bosan dengan masalah-masalah kita. Mereka hanya mungkin bertanya mengenai kabar kita. Tetapi di sisi lain, kita tahu bahwa bernilainya sebuah keadaan di mana kita bisa berbagi pergumulan kita dengan orang yang berdoa dengan kita dan yang mungkin bisa membagi hikmat dari Alkitab kepada kita. Tetapi kita harus juga menghindari 2 jebakan. Yang pertama, kita harus menghindari yang disebut dengan shopping for advice atau meminta pendapat kepada terlalu banyak orang dan menceritakan semua masalah kita kepada semua orang yang kita temui sampai kita mendapatkan nasihat yang kita inginkan. Kedua, kita harus berhati-hati terkhususnya untuk bagaimana menceritakan masalah kita bukan dengan tujuan untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain jika mereka memang tidak bersalah. Perhatikan bahwa Nehemia tidak berkata kepada raja,
Saya sedih karena mereka yang ada di Yerusalem adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Mereka sudah kembali hampir 100 tahun tetapi tidak melakukan apa-apa. Mereka itu seperti sekumpulan orang-orang bodoh yang keras kepala, yang tidak peduli dengan keadaan. Di sini kita lihat Nehemia menyatakan masalah tembok Yerusalem itu kepada raja tanpa harus menyalahkan orang lain. Ini bukan berarti bahwa kalau ada yang melakukan kesalahan maka kita mengabaikan dan diam saja. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita belajar untuk melihat apa yang terjadi sebagaimana adanya dan melihat apa yang menjadi inti permasalahannya. Pada sisi yang lain, jika kitalah yang didatangi untuk diminta agar mendoakan seseorang, maka menurut saya tidak juga harusnya kita memaksa untuk mengetahui setiap rinci dari masalah yang orang itu ceritakan jika memang dia tidak begitu nyaman untuk terbuka sepenuhnya. Yang perlu kita tunjukkan bahwa kita peduli dan kita mau mendoakan mereka. Lalu di ayat yang keempat, dikatakan bahwa lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia mungkin tidak menduga bahwa raja mengabulkan keinginannya ini. Bagi Nehemia ini adalah jawaban atas pergumulan dan doanya selama 4 bulan itu. Dan di sini, kita juga lihat bahwa Nehemia tidak tergesa-gesa, tetapi kembali membawa hal ini kepada Allah di dalam doa. Dikatakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Mungkin ini bukan doa yang panjang, tetapi bahwa dalam keadaan seperti ini di mana kecenderungan kita adalah langsung meminta apa yang ditawarkan, Nehemia justru mengendalikan diri dan meminta hikmat dari Tuhan. Ayat 5 dan 6. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangun kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Perhatikan saudara bahwa Allah menjawab doa Nehemia dengan memberikan perkenanan raja atas dirinya. Nehemia mengatakan, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Nehemia dengan bijak mengutarakan hal ini kepada raja, dan saat dia meminta izin dari raja, dia ingin menunjukkan bahwa raja pun terlibat dalam apa yang akan dia kerjakan itu. Dan di sini dia tunjukkan dengan mengatakan kepada raja, utuslah aku ke Yehuda. Ini juga sebuah bentuk kerendahan hati dari Nehemia yang mengerti bahwa Allah menempatkan dia untuk melayani di bawah Raja Artasasta ini. Nehemia juga dengan jelas menyatakan apa yang menjadi tujuannya untuk pergi ke Yerusalem, yaitu supaya aku membangunnya kembali. Lalu raja bertanya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Sebagai pemimpin yang baik, Nehemia memiliki rencana yang jelas. 4 bulan berdoa itu bukan saja waktu di mana ia menaikkan permohonan kepada Allah, tetapi juga Nehemia belajar mendengar dari Tuhan. Dia membuat rencana yang tentu dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa yang harus dilakukan saat Allah membuka jalan. David Guzik mengatakan, hati Nehemia yang bersimpati terhadap keadaan di Yerusalem, pergumulannya selama berbulan-bulan di dalam doa, imannya, visinya yang besar, dan hikmatnya saat menjawab raja mendapat hasil yang positif. Raja antusias dan mendukung Nehemia dalam perjalanannya. Ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Misi yang akan dilakukan Nehemia adalah sesuatu yang besar, dan dia ingin agar semua itu berjalan dengan baik. Nehemia beriman kepada Allah dan juga memakai hikmatnya dengan meminta surat ini agar perjalanan itu nantinya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang aku diami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nehemia tersedia dengan baik di sini. Dan hal ini terjadi karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikian kata Nehemia. Nehemia mengerti prinsip yang dikatakan di dalam Amsal pasal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini.
Nehemia juga tahu berapa lama waktu yang ia perlukan. Dia tahu apa saja material yang dia butuhkan, dan dia mengerti bagaimana pekerjaan itu harus tetap dikerjakan dan tetap terkendali. Artinya bahwa Nehemia bekerja dengan rencana yang jelas, pertimbangan yang matang, dan masa 4 bulan dalam doa itu bukan saja dihabiskan untuk menaikkan permohonan, tetapi tentu bertekun di dalam mencari kehendak dan petunjuk Tuhan. Kembali saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa terkadang nampaknya Allah memberkati sebuah pelayanan yang tidak begitu direncanakan. Dan terkadang Allah memberkati sesuatu yang berbeda dari yang kita rencanakan. Tetapi dalam setiap hal itu, Allah bekerja dalam rencananya. Jika dia tidak memberkati rencana kita, maka tentu rencananya lah yang terjadi. Tetapi sebagai prinsip yang umum, Allah mau mengajarkan kita untuk menjadi pengatur dan perencana yang baik dalam pelayanan yang dia percayakan. Chuck Smith mengatakan, diberkatilah mereka yang fleksibel karena mereka tidak akan dipatahkan. Dan tentu untuk bisa fleksibel, maka kita harus fleksibel dari sesuatu yang sudah ada terlebih dahulu. Dari ayat 8 dan 9 ini juga kita melihat bagaimana Nehemia mengajukan permohonan dan meminta bantuan dari raja. Dia mengerti bahwa bukanlah hal yang berdosa atau memalukan untuk meminta bantuan. Dan juga dia mengerti bahwa tujuannya untuk melakukan pekerjaan yang menjadi visi Tuhan di dalam hatinya dan bukan untuk mengambil keuntungan dari kebaikan raja. Sampai pada titik ini semua nampaknya berjalan dengan baik bagi Nehemia. Tetapi ada persoalan yang menanti di mana ada pihak-pihak yang menentang misi dan pekerjaan Nehemia ini yang bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kita perlu mengantisipasi bahwa dalam segala pekerjaan baik dan pelayanan yang kita kerjakan akan ada pihak-pihak atau oknum yang tidak suka dan mulai mengganggu. Kita perlu ingat bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Paulus menulis di dalam Efesus 6 ayat 12 demikian. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan bahwa tantangan yang datang kepada Nehemia ini justru ada pada saat dia mulai melangkah untuk melakukan tugasnya. Tantangan itu belum begitu nampak saat dia berdoa atau merencanakan untuk pergi ke Yerusalem, tetapi pada saat dia mulai bekerja. Terkadang tantangan datang kepada kita saat kita mulai melangkah untuk hidup di dalam ketaatan di dalam Tuhan. Bagian yang kedua yang akan kita lihat bagaimana Nehemia tiba di Yerusalem, mensurvei kondisi kota itu dan mulai mengambil tindakan. Mulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20, kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari, bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja karena binatang yang kutunggangi tidak dapat. Lalu di tempat itu aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para pemimpin, baik kepada para imam, maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Nehemia kembali menunjukkan hikmat dan pengendalian diri yang baik di sini sebagai seorang pemimpin. Saat ia tiba di Yerusalem, dia tidak langsung bertindak atau melakukan apa-apa, tetapi dia mengamati terlebih dahulu dan dari situ dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana menanggapi pelayanan yang nantinya harus dia kerjakan. Nehemia juga bersikap dengan bijak dengan tidak serta-merta membuka rencananya kepada para pemimpin bangsa itu. Karena mungkin dia sudah membaca adanya tantangan yang akan datang dari Sanbalat dan Tobia. Hal ini menjadi pelajaran juga bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memulai sesuatu. Gumulkan itu dengan sungguh-sungguh di dalam doa. Hal ini secara pribadi menolong saya untuk bertumbuh di dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini. Kami selalu diingatkan bahwa setiap ide untuk melakukan sesuatu di dalam pelayanan ini haruslah didoakan dan digumulkan. Dan bukan hanya sekedar untuk mengikuti arus atau karena orang lain melakukan hal itu.
Sebab setiap pelayanan bisa saja memiliki panggilan yang berbeda. Dan saat menggumulkan hal itu di dalam doa, hal ini menjaga agar kita selalu kembali kepada visi dan tujuan dari pelayanan ini, yaitu sebagai pelayanan yang memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan dan sebuah persekutuan, dan setiap kita di dalamnya diperlengkapi untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan bisa melayani. Ada 4 aspek dalam kehidupan jemaat mula-mula yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan hal inilah yang menjadi visi kami, yaitu untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk persekutuan, dan untuk saling mendoakan. Kembali kepada Nehemia, pasal yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ini juga sebenarnya merupakan teguran bagi para pemimpin bangsa itu yang tidak peka melihat keadaan kota Yerusalem. Menarik bahwa sebelum Yeremia berbicara dengan para pemimpin bangsa itu, dia sudah terlebih dahulu melihat apa yang menjadi laporan yang dia terima dari Hanani sebelumnya. Dia tidak melabrak mereka dengan sembarangan, tetapi menunjukkan fakta kepada mereka. Nehemia sadar bahwa ada hal yang harus diperbaiki di sana. Mungkin bisa saja mereka sudah merasa puas sebagai orang Yahudi bahwa mereka sudah kembali dari pembuangan dan bait Allah sudah dibangun kembali. Tetapi mereka lalai dengan hal-hal yang harus diperbaiki. Banyak orang Kristen yang mungkin merasa nyaman dengan hidupnya karena mungkin dia sudah rajin ibadah, rajin melayani, bersikap baik, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal-hal lain juga yang perlu diperbaiki, sehingga dalam perjalanan kita menuju kedewasaan rohani, kita tidak boleh cepat berpuas diri dan terus mau untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Perhatikan apa yang Nehemia katakan di sini. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Dia tidak menunjukkan diri sebagai orang yang akan membereskan persoalan itu sendiri. Dia sadar bahwa ini adalah tugas bersama, dan lihat dia menunjukkan persoalan ini dengan mengatakan kemalangan yang kita alami. Dia mengatakan mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela lagi. Terkadang kita merasa bahwa hamba Tuhan adalah orang yang akan menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Saya melihat bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah mendoakan, peduli, memberikan dukungan rohani, dan mengarahkan orang-orang yang ada di dalam pelayanannya untuk agar hati dan pikiran mereka dan mata mereka tertuju kepada Kristus, sumber kehidupan itu. Ayat yang ke-18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kesaksian Nehemia akan penyertaan Tuhan menggerakkan para pemimpin bangsa itu untuk mendukung Nehemia dalam melakukan pekerjaan pembangunan tembok itu. Mereka juga tersentuh dengan semangat dan pengorbanan Nehemia yang mau melakukan perjalanan yang panjang dari Persia ke Yerusalem untuk membangun tembok itu. Terkadang kita merasa hanya perlu untuk membahas sesuatu tanpa perlu untuk melakukannya. Dalam pelayanan penting untuk membahas, merencanakan sebuah pelayanan, tetapi melakukannya bisa menjadi sesuatu yang lain. Satu hal yang tidak Nehemia lakukan di sini, dia tidak berusaha merayu dan membujuk dengan menawarkan iming-iming sesuatu kepada para pemimpin itu. Nehemia sadar bahwa ini adalah panggilan yang agung dari Tuhan, dan dia mengajak agar mereka terlibat di dalamnya. Tetapi dia tidak berusaha memanipulasi mereka. Nehemia tahu bahwa ini adalah visi yang dari Tuhan dan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Ada hamba Tuhan yang berkata, saudara akan menggenapi rencana Tuhan, tetapi saudara bisa memilih mau menggenapinya sebagai Yudas atau Yohanes. Apa yang menjadi hal yang menggerakkan saudara untuk melayani? Apakah karena panggilan dan hati saudara untuk melayani? Atau mungkin ada motivasi-motivasi lain untuk mendapatkan sesuatu atau menjadi tenar dan lain sebagainya? Jika hal itu yang terjadi, maka sangat berbahaya. Saya sering melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mundur dalam pelayanan tertentu karena merasa tidak mendapatkan sesuatu di sana, atau mungkin karena apa yang mereka lakukan tidak terlihat keren, atau karena tidak populer. Ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Di sini tantangan yang datang semakin nyata,
Bahwa pada sebelumnya mereka hanya merasa tidak nyaman dan mereka merasa kesal. Kali ini mereka sudah mulai melontarkan ejekan dan melontarkan ancaman. Perhatikan bagaimana Nehemia menanggapi para penentangnya ini di ayat yang ke-20. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia memiliki mentalitas yang sama yang dimiliki oleh Daud saat Daud menghadapi Goliat. Lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan bahwa Nehemia tidak mencoba membela diri sendiri, tetapi dia menunjukkan bahwa pekerjaan itu dimulai oleh Allah dan akan diselesaikan oleh Allah sendiri. Dia mengatakan, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Mereka mengerti visi yang Allah berikan, mereka mengerti penyertaan Tuhan, dan mereka melangkah di dalam iman untuk melakukan panggilan itu. Lalu di pasal yang ketiga, kita akan melihat bagaimana tembok itu mulai dibangun. Saat penduduk Yehuda melihat visi Nehemia dan menanggapi ajakannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, maka mereka bersehati dan mulai bertindak untuk membangun tembok itu. Semua visi, rencana, dan semangat dari Nehemia dan bangsa itu tidak akan bernampak apa-apa jika mereka tidak mengambil tindakan atau mulai melangkah untuk melakukan pekerjaan itu. Di ayat yang pertama dari pasal yang ketiga dikatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Nama gerbang ini, saudara, merujuk kepada tempat di mana para gembala membawa domba-domba untuk dijual di Yerusalem dan untuk kepentingan pengorbanan. Dikatakan bahwa mereka mentabiskannya sampai menara Mea. Maksudnya di sini bahwa mereka memandang gerbang ini sebagai sesuatu yang khusus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekaya bin Mesesabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Perhatikan bahwa tidak semua yang ada di Yerusalem bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan ini. Ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka tidak perlu berjeri lelah untuk pekerjaan itu. Dikatakan bahwa pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Ini juga berbicara mengenai penundukan diri kepada otoritas dan taat melakukan apa yang disampaikan. Dan para pemuka-pemuka ini tidak memiliki hal itu. Tetapi bahwa pekerjaan ini haruslah tetap berjalan, dan dengan pertolongan Tuhan kita akan lihat bahwa hal itu bisa diselesaikan dengan baik. Langsung kita melihat kepada ayat yang ke-14, dikatakan Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Saudara ingat kembali bahwa di dalam Esra pasal 10 ayat yang ke-31, Malkia adalah salah satu orang yang ditegur oleh Esra mengenai hal kawin campur. Tetapi di sini nampaknya dia sudah bertobat dan kembali kepada pekerjaan yang harus dia lakukan, kepada panggilan yang harus dia lakukan. Guzik mengatakan bahwa pasal ini menunjukkan kebutuhan dari orang-orang percaya untuk bekerja sama menyelesaikan sebuah pelayanan yang ada. Adalah hal yang memuliakan Tuhan saat umatnya bekerja sama dengan satu tujuan, satu hati, dan satu pikiran. Allah terkadang membawa kita kepada sebuah keadaan di mana kita harus bekerja sama dan belajar untuk bagaimana memimpin, bagaimana mengikuti, dan belajar untuk bekerja sama dalam satu hati, satu pikiran. Bukti dari kepemimpinan Nehemia bahwa Nehemia adalah pemimpin yang besar sebab dia mampu membuat setiap orang bertanggung jawab dan melakukan tugasnya masing-masing. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan ini bahwa sebagaimana Nehemia peduli dengan keadaan kota Yerusalem dan dia bertindak akan hal itu setelah dia membawa pergumulannya di dalam doa, maka kita perlu belajar untuk bertindak atas apa yang kita doakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Fondasi kedua untuk membangun iman kita adalah melangkah di dalam iman dan kebenaran firman Tuhan.